Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten terbaru dari Paradox Dokumenter. Susah tahu dulu tuh kalau cari gadun ibaratnya. Gadun ya? Kalau aku sih dulu pernah ya beli-beli, maksudnya buat keluarga lah. Yang penting untuk keluarga lah. Meskipun uang yang aku hasilkan ini bukan uang baik-baik, tapi yang penting bermanfaat lah gitu aja sih kalau aku. Selain yang paling unik dari Mbak Cindy, yang paling unik adalah orang-orang yang berangkat karaokean. Mungkin kita bisa sebutkan starter pack orang-orang karaokean dari mulai wow sampai terkurang. Mungkin bisa dijelasin dari Mbak Cindy ya. Dari ini besok banget sih, ini oke nih lagi. Bisa ceritakan Mbak, starter pack orang-orang berangkat karaokean. Dari orang-orang kurang gitu. Apa itu kurang? Kurang itu apa sih? Bahasa gaulnya orang-orang sana. Oh, kayak yang norak-norak kayak gitu ya. Kalau aku sih nggak pernah lihat ya kalau seorang ladies, karena kan ladies kan adanya cuma di locker, jadi nggak lihat tamu tuh datang pakai apa, paling enggak dia datang ke pakai tas kecil nih bawa gitu. Pernah. Jadi kadang tuh malah dia itu dandannya ngelebihin majikannya, ibaratnya kan di situ kan pasti ada tuannya, ada sopirnya. Nah, jadi nanti si sopir ini yang belagu dia kayak yang kamu omongin tuh pakai apa, tas kecil begituan kan, pakai sandal gitu, celana pendek, kaos polonya yang begitulah, tahu, pakai topi ya kan. Mungkin aku bisa nebak itu mobilnya Brio. Kok bisa Brio? Jangan itu menyudutkan. Jangan itu menyudutkan satu pihak sih. Tapi oke sih, mobilku Brio. Terus Mbak, buat sebagai Elsie sendiri sih Mbak, kalau menurut kamu sebagai pekerjaan di sini, kamu bangga nggak sih secara pribadi? Aku bangga nih, maksudnya kayak gitu. Apa pernah merasakan aku capek, sedih gitu? Ada bangganya nih ya. Dan mama aku gitu. Ada bangganya, ada capeknya, ada sedihnya. Pertama, kalau bangganya tuh pasti bangga lah. Ya iyalah, siapa yang nggak bangga sih? Punya duit, bulanan oke, duit aja ibarat kata minimal 5 juta aja pasti pegang dalam 1 bulan. Bisa beli emas, bisa beli ini ya kan. FYI buat teman-teman yang sering karaokean Mbak, biasanya tuh dia setelah karaoke baru ada duitnya. Ayo kerja dulu ya kan? Kerja, ada duit, karaokean berangkat nih mas, kan terus besok bisa makan. Banyak banget banyak gitu. Kayak siapa, kayak kamu? Enggak, kalau aku pernah karaoke, aku pernah karaoke dia. Aku nggak pernah karaoke, tapi ya kayak gitu sih. Tapi ke depan teman-temanku banyak yang kayak gitu. Terus Mbak, kalau apa yang namanya? Bentar deh. Iya. Kan tadi baru bangganya nih, ya kan? Oh iya. Sedihnya itu ya pertama dicap jelek, pasti itu. Pasti. LC aja, ansi gitu kan. Di derajatku tuh cuma LC deh, sana gitu kan. Kowe ngerti wae bos kayak gitu. Kowe ngerti wae bos, LC ki dites piro kayak gitu. Dia punya brand masing-masing. Iya, betul. Gaya hidupku tuh lebih high ya daripada kamu gitu. Daripada wes nyacat ya tau, nyacat pekerjaane wong, lalu timburine, jebul tampilanmu kayak ngono, desa kowe kayak gitu. Jadi males banget aku kayak gitu. Boleh. Buat teman-teman yang mau endorse rokok. Boleh. Ya kayak gitulah kehidupan. Endorse aku juga boleh. Kehidupan pramuri ya, atau LC lebih tepatnya. Jadi ya banyak sedih, susahnya. Jadi Mbak, berapa sih sekali tampil ya gitu? Jadi sejam ataukah per 5 jam kah, atau gimana sih sistemnya? Terus berapa duitnya, bisa disebutin kalau nggak keberatan? Kalau dulu aku itu per package ya, jadi kayak ya karaokean yang di Jogja per package. Jadi ada package 1, package 2, tergantung minumannya kamu mau pilih apa gitu. Nanti kan biasanya itu free, ladiesnya tuh 2. Ya. Berapapun yang dia masuk atau terbatas? Tergantung. Ya kan kayak gitu kan, per package sudah ambil 2 nih. Berarti 2 orang tamu itu udah dapat ladies. Nanti sisanya selama 5 orang, 3 orang ini milih lagi kayak gitu. Jadi nambah uang lagi.
Oh, buat yang di luar itu ya? Itu nominalnya berapa, Pak? Kalau boleh tahu? Sekali tampil tuh, sekali package tuh? Sekali package itu 5 jam. 1 jamnya 50.000, berarti 250. Ya, betul. Tapi kan belum di sisi lain ya, after karaoke itu kita ngapain kan kita nggak tahu dong. Entah nanti kita bebas biasanya. Nah, soal membahas nyenggol-nyenggol tentang di luar LC, mungkin banyak yang penasaran sih. Bisa dibungkus nggak sih kayak gitu? Ngeliat cewek di klub goyangnya enak dikit, ajak kenalan, kasih minum, bawa ke table, bungkus. Mungkin Mbak Cindy bisa ngasih penjelasan dari sisinya dia. Mungkin ada yang pure dia baru cuma LC sebatas LC nggak terima yang lain. Cuman beberapa mungkin ada. Nah, kita bisa lihat sudut pandang dari Mbak Cindy. Bisa dijelasin Mbak tentang itu. Kalau dalam bahasa kita tuh dulu bukan bungkus ya, bungkus tuh kayak anak kampus banget gitu. Ya nggak sih, kayak ayam-ayaman aja jadi bungkus. Coba dibungkus. Ya betul. Ya. Kayak es teh ya. Enggak sih, kalau kita lebih ke bintang. Dulu tuh menyebutnya kita bintang. Ayo, siapa anak-anak yang bisa bintang? Silakan maju ke depan. Kalau aku regular sih. Apa itu regular? Walah, bintang, bir bintang, astaga, jauh. Lanjut. Jadi bintang. Aku dulu pertamanya juga nggak mau bintang sebenarnya. Bintang itu kode ya? Ya. Kode kan itu? Kode. Mbak bintang ya? Gila Pak lo. Beneran nih, tapi serius. Iya. Ya bintang. Kalau dulu tuh bintang. Yeah. Jadi siapa yang bisa bintang, ayo nanti maminya tinggal bikinin kayak nota, semacam nota gitu. Ini Cindy. Itu after nyanyi sudah kelar nyanyi terus itu ada deal-dealannya lagi apa memang include itu dari awal? Enggak ya? Enggak, jadi nyanyi kelar dulu nih. Nyanyi kelar dulu. Tapi kan biasanya kalau kayak gitu maminya itu pasti datang sebelum selesai nawarin. Ini mau extend atau enggak? Ini mau bintang atau enggak? Kalau bintang segini nih harganya gitu kan. Kalau deal oke, lanjut kita ambilin nota. Aku nanggung. Oh, deh. Ikutin Mbak. Iya. Ya enggak gitu dong ngomongnya, kayak anak kecil banget sih. Dia ngomongnya gini. Sin. Mau enggak? Mau apa? Ke hotel. Ngapain? Ya nemenin dong, aku masa tidur sendirian. Nah, selalunya kayak gitu loh. Mbak, kamu punya grade nggak kalau hotelnya harus bintang 4 minimal, bintang 5 atau cukup Oyo? Oyo. Kita nggak bisa milih kalau hotel. Terserah ya? Iya, tergantung tamunya dong. Biasanya kan karena dulu yang karaoke di aku itu tuh kebanyakan dari luar kota semua. Luar kota main ke sini. Jadi dia kesini main gitu kan. Jadi disodorin, Cindy nomor 1 maju dulu. Dia pakai bahasa Inggris nggak? Dia pakai bahasa Inggris dong, masa bahasa Cina sih? Bisa nggak kamu bahasa Inggris? Bisa kan dikit-dikit? Can you pick me? Can you pick me? Ambil. Jadi pernah tuh sama bule, dianya yang baper sama aku. Oh, dianya malah. Sampai pulang tuh dia tuh ya masih komunikasi sama aku lah, minta nomor WhatsApp. Lanjut, hari berikutnya dia mau pulang ke Belanda. Dia datang dong. Jangan-jangan Arjen Ruben? Hah? Arjen Ruben? Kok Ruben? Main Belanda. Roger Davis. Bukan gitu. Terus dia tuh bawain satu kotak gitu. Ya. Isinya tuh parcel kayak lebaran aja sih. Apa? Jadi isinya tuh duit, bunga, sama satu apa ya, kayaknya tuh lampu tidur bentuknya love. Itu dari perusahaannya dia sendiri. Sekarang dia punya perusahaan properti kan. Aku sempet tuh jalan sama dia beberapa bulan, dia uang bulanan lancar lah ya. Terus tapi ya kalau sama beli nyanyinya apa Mbak? Nggak dangdut dong berarti? Skip dong dangdut. Pasti pakai Inggris gitu kan? Tergantung nih dia bawa staff apa enggak. Kalau dia bawa staff, iya, staffnya orang sini buat translate. Biasanya kalau ada staffnya kita dangdutan.
kalau buatku karaokean kok nggak dangdut nanti kurang loh. Ini jogetnya pakai apa maksud? Gitu. Para pedes kira setelah baper kayak gitu ada nggak sih yang sampai berlanjut terus pacaran sama tamu gitu? ada banyak. Oh, banyak ya? Banyak kayak gitu karena di satu sisi memang kita benar-benar baper, yang kedua karena memang kita butuh dia. Kebetulan. Itu bukan baper ya, itu butuh ya. Nah antara baper sama butuh tuh beda tipis Ya. coy. Jadi cuman nyanyi toh ono gitu banyak sampai bungkus gitu mungkin ada kayak gitu. Nah ini dari sini Mbak Cindy yang kita tahu ceritanya seperti ini, ya kita harus mewajarkan itu karena pekerjaan orang masing-masing, pilihan hidup orang masing-masing juga. Kita nggak boleh untuk mengejudge pekerjaan itu gitu. Enggak ya, harusnya di Sama. gitu. Ya, biarkan dia bekerja dengan apapun itu pilihannya gitu. Kita nggak boleh mendis sama. serius. Nah, Kita nggak boleh mendeskripsikan pekerjaan orang-orang. Terserah bebas pekerjaannya apa, yang penting dia bisa hidup, nggak melakukan kejahatan, dia nggak koruptor, ya kan? Iya, dia butuh. Iya kan? Iya. Yang penting ya hidup baik-baik aja kan, ya. nggak ganggu hidup orang lain. Ya meskipun koruptor kita juga makan kok duitnya, tapi ya kan kita bodo amat sih. Ya. Nah, di kondisi yang seperti ini yang banyak sekali pandemi seperti ini kan, akhir-akhir ini ada PPKM, PPSBB, Ya. terus PPSM. Apa itu? Nggak tahu. skip. Banyak yang kayak gitu ya. Jadi gimana sih buat, mungkin kalau Mbak Cindy kan dia udah pensi ya. Iya. Sekarang udah pensi, mungkin kamu pernah dapat cerita dari teman-teman yang sekarang masih terus akhirnya ada pandemi kayak gini, gimana sih pekerjaannya, dia harus tutup, dia harus nggak kerja. Mungkin dapat cerita yang kayak gitu Mbak. Dan Yang dulunya ya, karena dulu tempat karaokeanku yang di Jogja ini tutup cabangnya, jadi semua stop. Jadi mereka mencari tempat karaoke lagi buat mereka menyambung hidup lah ya. ya, Karena aku tanya itu, dia ada di suatu tempat gitu. Kak, ini kan lagi corona nih, keadaannya gimana, masih buka nggak? Ya buka, tapi yang nggak kayak dulu gitu kan. Lah kok nggak kayak dulu gimana? Ya tamunya tuh cuma itu aja dan aku nggak mesti kepilih. Endingnya dia banting setir, jadi kayak jualan Nabrak nggak? apa online. Hah? Banting setir nabrak. Nabrak kamu. Tuh, gila. Nabrak, jangan Mbak. Harus yang duit. Sensing duit. Ini. Terus ya udah. Tapi kan di satu sisi banyak, nggak cuma dia ya, Iya. yang lainnya pun pasti juga punya gadun dong. Masa iya kerja di tempat kayak gitu nggak punya gadun? Punya gadun yang bulanannya oke-oke aja ya, Terus mereka hidup lancar, enak-enak ya. aja. Ya susah ya. Yang susah ya nggak punya gadun ini. Ya. Tapi kan dengan adanya COVID kayak gini kan, Mhm. maksudnya banyak juga yang mungkin karena saking banyaknya penghasilan kan sudah dia punya tabungan sendiri, simpanan Iya. sendiri buat hidup menghadapi pandemi. Tapi yang sedihnya adalah yang mereka yang harus nggak kerja, harus ngapain, bingung lagi gitu. Padahal jadi harusnya adalah pilihan yang mungkin berat, udah ditutup juga kegiatannya. Ya, akhirnya mereka dengan cara-cara lain yang mungkin lebih apa ya, bisa dibilang lebih dalam ya, Iya. kayak penduduk-penduduknya. Betul. Nah, aku pernah ada cerita nih, ada teman-temanku yang kemarin Mhm. dari Jakarta sih, teman-teman motor gitu kan, dari Jakarta di sini. Dia bingung mau nyari open BO, tapi itu sebelum PPKM ya, Iya. jauh sebelum PPKM. Nah, open BO dia mainnya pakai maskeran. Jadi Gimana maksudnya? nggak karena PPKM nih, Aha. PPKM ini terus kan ya ada COVID juga kan. Mhm. Jadi dia mainnya maskeran gitu. Aku nggak bisa bayangin gitu loh.
Ya coba kayak gitu sekarang terus bayangin deh. maskeran udah jelas gitu lagi telepon ini Lagi duduk lagi Ya, tidur makanya. gini kan. Ya BOT kan pakai dia masker. maskeran ini pasti sesuatu hal yang aneh gitu menurutku. Jadi itu banyak dan kalau nyinggung BO lagi ya. Berarti Mbak juga terjun di situ juga atau enggak? Akhirnya Awalnya dulu. Awalnya nggak mau. Ya karena aku orang CP di situ. bisa tentuin CP. Bukan diperjualbelikan loh ya. Awalnya tuh nggak mau. Jadi aku pengennya lurus aja. Ya udah is okay mabuk is okay lah. Ya. Nggak apa-apa. Nemenin om, mas bang nggak apa-apa. Tapi endingnya itu dapet tamu. Suatu hari itu dapet tamu orang Korea itu 5 atau 6 orang ya aku lupa. Pakai ini dia bawa ini makanan Korea itu samyang. Enggak ya? Samyang sama tteokbokki. Idi, Enggak ya? enggak. Belum zamannya saat itu. Terus Tapi tuh kalau Koreanya opa-opa gitu kan oke ya. Ya, Tapi ini- nggak sih? Itu kakek-kakek coy, kakek-kakek bayangin deh. namanya tuh Sugiono dia. Sebenarnya dari Jepang. Oh ya. Halo. Terus Terus endingnya tuh mereka tuh pada BO. Saat itu aku tuh nggak tahu apa sih BO tuh. Bukan BO, bintang. Apa sih bintang tuh? Terus aku kan nggak mau. Mereka udah pada dibikinin nota itu ya. Sini, ya. Kamu tuh gimana sih? Gimana apanya nih? Ini ya, kamu tuh nggak mau kan mutus rezekinya teman-teman kamu? Loh, wih, apa salahku? ya. Apa salahku sampai aku mutus rezeki temanku sendiri? Itu nggak mungkin lah. Ya karena teman-teman kamu ini pada bintang semua 5 orang. Yang enggak itu cuma kamu. Ini ya, kalau kamu nggak ikut bintang, teman-teman kamu juga nggak bisa bintang. Karena kokonya minta semuanya bintang. Nih, aku takut, aku nggak mau kayak gitu. Aku pure di sini. Ayolah sini satu hari ini aja. Tolong kasihan sama saya. Ya mau nggak mau, aku nggak enak Akhirnya sama terjun. teman-temanku. Akhirnya terjun. Tapi ya pertama nggak mau ngapa-ngapain dong, takut ya. Ya, betul. Ya pelan-pelan. Terus Terus Mbak, dari Terus, apa apa? itu mhm. berarti kamu hanya setelah after karaoke bukan kayak bikin bowling lagi sendiri di luar rules pekerjaan itu enggak? Enggak. BO kayak apa aplikasi micet dan sebagainya enggak? Kita sesuai prosedur ya, karena di situ maksudnya Ya, berarti terikat harga dengan juga, itu ya? harga udah terikat dari itu. Ditentukan. Nah, karena kalau kita bintang, kita bisa dapat 10 jam. Sama Kalau aja kalau kita bintang 2 kali ngerok. kalau bintang 5 biasanya doyak polisi akeh banget. Kok bisa? Harus di password. Bukan itu. Oh ya, itu Jadi- dia. Ya, terus Ya terus, udah sampai mana tadi? itu kamu dapat bintang. Terus aku bintang, di situ kan dapat jam 10 ya, ibaratnya 10 jam. Karena kita dulu tuh disuruh target. 1 bulannya itu kita harus mencapai target itu sampai 100 jam. 100 jam berarti tiap Iya. hari hampir lebih dari 5 jam ya? Ya, Minimal 5 jam. minimal ya? 5 jam. Itu harus. Kalau enggak ya, karena kita gaji kita tuh di situ. Itu gaji fee-nya itu Mhm. yang dari bintang tadi yang dibilang itu kepotong nggak sih sama mami-maminya gitu? Apa Nah. pure buat kamu sendiri nih? Pure. Ya pantas. Mesti Jadi ada. dari uang 2 juta itu, Oh 2 juta ya? Fee-nya 2 juta. ya 2 juta itu nanti sebagian masuk ke jam target kita. Ya. Nanti yang seumpama nih ya 500 masuk ke jam. Yang 1.500.000 itu hari kemudiannya cair ke kamu sendiri. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman, jadi gitu rulesnya. Ada yang benar-benar pure karaokean, ada yang BO dengan cara sistematisnya seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang pengen coba. Kalau menurutku sih jangan ya. Ya itu serah kalian semua mau coba ya silakan. Kalau Jangan coba-coba. jangan coba-coba, kalau sekali coba pasti ketagihan. Iya. Itulah. Mau lagi. Nggak apa-apa kalau kalian punya duit banyak tapi bukan hasil korupsi. Fuck koruptor. Terus hasil apa?
Hasil kerja keras dong, hasil keringat, hasil ini buat foya-foya. Visi, foya-foya. Visi, foya, misi, foya, visi, misi, foya. Play bosku. Baik lagi tadi Mbak Cindy ini pernah dapat tamu dari Korea, ya kan? Yang paling pertanyaan adalah karena saya sebagai ARMY, use ARMY, ARMY BTS. Sunat nggak? Sunat. Astaga, pertanyaanmu gila loh. Oke. Perlu dijawab gak? Lu lah ya kali. Ya terserah. Berdasarkan pengalaman. Coba dijelasin. Dengan opa-opa Korea. Cuma kan opa-opanya bukan yang opa-opa ganteng ya, jadi udah om suka golf gitu lah, tau lah ya kalian gimana. Terus? Aduh, diulik beneran nih sampai dalam nih beneran. Enggak sih, yo cukup. Sunat atau enggak, gimana cukup. Enggak ya? Enggak lah. Enggak ya? Dan itulah orang-orang Jepang, Cina, Korea itu seperti apa. Ya gitu lah, gila. Impresinya kamu ketemu orang-orang yang mungkin di luar LC ya, yang bintang tadi, impresi kamu ketika orangnya nggak cocok nih, menurut tuh apa kamu bisa menghindari itu nggak? Nggak bisa. Letak banget ya gini, Nggak bisa. Ya? Kita kan harus profesional dong. Ya, mau kamu ini kayak mau letak, nah itu bau, mau ini pintar-pintaran kita aja. sistemnya Mbak, kan kalau apa namanya, kalau yang beredar di media sosial kan itu ya short time, long time, terus no apa kayak gitu kan. Nah, kamu misal ada rules gitu nggak sih? Ya, itu tergantung pribadi ya kan, tergantung berarti pribadi. ketika kamu udah bintang, udah ke hotel itu berarti itu Urusan kita dong. Mau 2 kali, 3 kali Asal main aman, jangan sampai jebak dalam. Oh iya, itu pasti, jadi harus Jadi gimana? ya. Tapi ya enggak sih, sampai saat ini enggak ada yang sampai kebocoran ya guys. Tapi maksudnya dari rules-nya sendiri tetap Balik mau ini udah terserah. apa ya, rata-rata umur para pekerja dunia malam LC itu berapa sih Mbak? Dari mungkin batas minimalnya ya? Batas minimal ya, batas minimal itu Harusnya. Minimal 19 tahun ke atas. 19 tahun. Saat itu kan aku masuk ke situ 2015. Berarti Dan itu umurnya umurku masih 18 tahun. berarti di bawah umur terus? Iya, di bawah Apa yang umur. terjadi di situ? Gila, aku pernah dikejar-kejar polisi dong, kejar-kejaran, lari sana lari sini. Gara-gara KTP itu kan harus, itu ada sidak. Itu rutin sidak. Sidaknya tuh dia nunjukin identitas dan segala macam. Pertama identitas, kedua tes urin. Oh kalau bukan tempat Iya. oke. Terus Jadi kalau pas sidak itu, sidak KTP, biasanya nih satu kali 2 kali aku ngumpet di toilet. di dalamnya, di dalam toilet. Kok di dalam toiletnya sih? Maksudnya Gimana di ya? dalam ruangannya, Oh. bukan di toiletnya. Aduh Ya. sayang, kamu tuh gimana sih? Di lubangnya. Terus deh. Terus aku di dalam toiletnya gitu ngumpet, suruh diam aja, jangan sampai ngomong gitu. Pernah satu ketika itu kita kabur pakai mobil mes, itu 5 orang. Kabur mana tuh? Nggak tahu. Nggak tahu lah, Rahasia. di mana aja lah, Ya. yang penting bisa Menghindari lari gitu itu. kan. Heeh. Terus Dan sayangnya tuh ada satu temanku yang ketangkep. Itu wah parah, langsung dibawa ke Polres itu. terus habis itu ketangkap, kamu juga ikut ketangkap semua? Enggak lah, gila. Kamu Dia pintar doang. banget. Dia doang berarti ya. Dia doang. Terus solusi dari itu, apakah kamu setelah itu ada pengejaran dari pihak berwajib? Apa kamu vakum dulu, istirahat dulu sampai umur kamu 19, apa tetap lanjut di hari berikutnya? Lanjut dong, ngapain Lanjut berhenti? dong. Iya. Duit Gimana coy. lagi cuy? Duitnya ya? Duit enak nih. Enggak. Enggak, Penghasilan enggak. utamanya ya seperti itu. Jadi kita harus mewajarkan itu buat teman-teman. Yuk.
Tapi kamu tau gak sih? Apa? Gak enaknya di karaoke yang kayak gitu. Apa? Bisa diceritakan nih? Ya kan ya? Kalau udah ketangkep polisi, Ya. bukan ketangkep ya, maksudnya kita ngerum sama polisi. Oh ya. Ya bukan polisi aja sih, aparat ya. Aparat itu kan ada polisi, TNI dan ya itu lah. Oknum ya, oknum Ya ya. oknum. Aku nih kalau disuruh milih nih ya, mending ngerum sama kayak DPR gitu loh. Karena apa? Kenapa itu? Udah duitnya banyak, ganteng-ganteng, stylenya oke, wangi-wangi, ya kan? Nggak bahaya lagi. Kalau DPR kan itu private-nya bener-bener private nih. Kalau aparat kan udah orangnya begitu, Ya. minumnya juga cuma begitu. Kamu tau nggak sih? Aku sempet hampir mati, tau nggak? Kenapa? Gara-gara itu dapat aparat. Dia tuh reservasi atas namaku. Ya. Dan di situ dia tuh bawa minuman dari luar. Tahu nggak minumannya tuh yang kayak orang tua itu loh, yang kecil gepeng. Apa sih itu? 15 botol, bayangin 15 botol, gila. Itu kan belum sama campurannya nih. Kalau sama campurannya berapa botol? Dari Kalau luar di semuanya. Itu sampai aku yang benar-benar mati, udah jackpot sampai dibawa ke rumah sakit. Wah parah sih itu pengalamanku selama aku jadi ladies ya. Sampai ke itu ya. Iya sampai Parahnya itu. parah. Tapi sekali lagi ini oknum ya, orang-orang Oknum, bukan menyudutkan satu pihak ya. nah siapapun mungkin oknum beberapa yang mungkin ya butuh hiburan juga, tapi nggak semuanya juga yang kayak gitu. Banyak yang masih baik-baik juga. Ya seperti itulah. Terus ada lagi nggak sesuatu hal yang Apa ya? Ada parah sih. banget itu buat Parah. apa? Tapi bukan aku, temanku. Kenapa tuh mbak? Temenku itu aparat juga yang room. Ya. Aparat, temanku di dalam room. Nah, ternyata si oknum ini tuh dibuntutin sama istrinya. Tau gak sih? Dia datang, masuk, dia bawa botol. Ya. Dari luar tuh udah bener-bener kayak emosi, bawa botol, masuk room, dia tuh mau mukul LC-nya. Terus ya di situ ada perdebatan sampai ya aparat kan bawaannya itu ya apa sih, pistol apa itu lah. Ya. Pistol karet atau apa itu, sampai ada baku tembak di situ. Apalagi dulu ini tuh udah ya, itu udahlah. Menurut saya, nah, jadi memang kayak itu nggak bisa disalahkan sebagai LC-nya gitu, karena itu kemauan si cowoknya gitu. Jadi kalau mungkin cowoknya punya pacar terus pacarnya marah-marah sama LC itu salah ya. Iya. Harusnya yang dimarahin adalah si cowoknya karena dia butuh hiburan. Berarti salahnya lagi adalah mbaknya kurang menghibur. Karena dia nyari hiburan. Harusnya kamu bisa jadi hiburan si cowok. Parah sih ini kamu. Tapi ya buat teman-teman yang nggak bisa terhibur, kalau nggak bisa nyari hiburan ya jangan sampai lah mengkhianati pasangan kamu. Apa yang menjadi pasangan yang terbaik buat pasangan kamu, walaupun kamu nggak terhibur, gimana caranya kamu yang bisa menghibur. Apa ini? Quotes of the day. Yoi. Terus ada lagi nggak? Kalau nggak ada, Kalau nggak ada apa? Ada ini sebenarnya banyak. Bisa ceritakan lagi satu problem yang mungkin Mbak Cindy ini, aduh, ini harus diceritakan nih, ini harus diungkapkan di sini, mumpung ada wadahnya, ada Iya. temannya. Bisa diceritakan Mbak? Apa tuh? Susahnya tuh, aku tuh dulu karaoke-nya di tempat yang bener-bener apa ya namanya, aku nggak bisa ngutarain itu apa sih. Dan kita tuh musuhnya, kalau kalian tahu nih musuhnya tuh sama. Jadi kalau udah datang, bukannya ya? Ormas. iya ormas ya, maksudnya ormas gitu. Jadi ormasnya itu datang seketika kita yang ngerum, kita langsung stop. Semua ladies ditarik naik dan ladies itu bergegas buat ayo balik. Jangan sampai ada ladies yang bisa di situ. Itu nggak enaknya. Lebih parah ya kalau mereka sudah bergerak ya. Iya dong. Masih gitu. Tapi kalian tahu nggak sih, di balik itu semua mereka juga pengen ngerum, tahu sebenarnya. Gila. Dia ngelarang tapi juga pengen. Aduh, ayolah semangat aja deh. Ayo. Kamu nggak bisa apa ini kayak gini. Ayo sama aku. Enggak. Ya, aman ya. Aman. Masih aman, masih terkontrol. Apa? Terkontrol. Oh iya. Ya. Sorry. Mbak, mau tanya nih. Oh?
kamu sebagai pemandu lagu atau MC ini pernah nggak sih Mbak kamu punya pacar, terus pacar kamu marah mungkin kamu dengan pekerjaanmu seperti ini, atau oh ya udah ini pacarku kayak gini nggak apa-apa aku terima kayak gini? Aduh, Pernah nggak? Pernah punya pacar posisi kamu pekerjaan kayak gini? sakit sih ini ya ampun, aku sakit di dalam nih. Ini parah banget. Pernah. Jadi tapi dia nggak cemburu, malah justru dia itu memanfaatkan aku gitu loh. Paham nggak? Saat itu aku dapat, kalau dulu sih teman-temanku nyebutnya dia berondong. Dia berondongnya aku karena memang benar-benar masih Manis berarti ya? manis banget. Aduh, sampai mana ini tadi? Berondongnya manis. Terus? Di satu sisi aku pikir wah dapat berondong nih gitu kan, tapi ternyata dia manfaatin aku karena dengan pekerjaanmu yang dengan menghasilkan. pekerjaanku. Jadi seolah-olah dia santai nih, cewek gua kerja begini, duitnya banyak, jadi gua mau minta apa aja oke, kasih. Dan saat itu gobloknya aku juga kayak gitu, dia minta apa tak kasih, dia minta apa tak kasih. Ya endingnya juga setelah aku nggak kerja, dia cari dong yang lain gitu. Itu sih pengalaman Berarti pacar kamu mewajarkan, oh yaudah nggak apa-apa kamu kerja kayak gitu, karena dia punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari kamu. Iya, betul. Jadi teman-teman, seperti itulah cerita dari pengalaman seorang pekerja pramugari ya. Susah, sedih, senang sudah dirasakan. Money is coming, boom. Ya menghasilkan banyak uang, tapi ya nggak banyak juga pengalaman-pengalaman yang buruknya, senangnya pasti ada. Buat teman-teman, mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Cindy, gimana sih pekerjaan ladies companion ini? Mungkin dari pesan-pesan Mbak Cindy bisa diutarakan saran-saran atau apa namanya? Wejangan-wejangan buat teman-teman yang sudah terjun atau yang mau terjun. Silakan Mbak Cindy. Kalau pesan-pesan dari aku pribadi ya buat teman-teman di luar sana, bukannya kapok tapi malah nagih. Ya. Dan resikonya besar. Ya, betul. Yang kedua buat teman-teman yang udah terjun, it's okay lah, pasti kalian juga butuh duit dari situ juga. Mungkin kan kalian bingung karena di masa-masa kayak gini, ya bukan di masa-masa kayak gini juga sih. Di masa-masa sebelum pandemi itu pun juga yang masih terjun, please stop. Bukan aku menyuruh kalian buat stop langsung ya, maksudnya ayolah, kerjaan di luar sana masih banyak, jadi sayangi badanmu, karena nggak mungkin kan sampai besok-besok kamu itu merusak badanmu dengan alkohol dan seperti itu. Karena habis setiap hari beliau ini minum gitu ya? Iya betul, setiap hari. Buat teman-teman yang mungkin mikirnya itu kerjaan kotor, kerjaan ini apa sih, gak punya harga diri. Jangan salah ya, kita lebih punya harga diri dibanding orang-orang di luar sana yang cuma main sana main sini gitu ya. Jadi jangan menganggap kita ini seolah-olah kita paling busuk, kita paling kotor. Tapi ketahuilah, apa sih yang mendorong mereka untuk terjun ke dunia seperti itu? Apa sih kebutuhan mereka kok sampai mereka itu kerja seperti itu? Kayak itu aja sih. Kembali lagi, dalam pekerjaan adalah pilihan masing-masing. Silakan yang bekerja dengan sesuai kemampuan diri kalian masing-masing. Mau jadi apapun itu terserah. Yang penting kalian dapat duit, bisa mencukupi diri kamu sendiri dan keluargamu. Kalau udah punya keluarga, yang penting tidak korupsi, tidak korupsi bansos. Bansos dikorupsi gitu. Ya kan? Udah pandemi ini bantuan harusnya sampai ke masyarakat seperti kita ini, tapi di korupsi akhirnya kita nggak sampai, akhirnya pandemi. Nah, begitulah cerita di pandemi dan pekerjaan beliau. Mungkin kita akan kembali lagi dengan sesuatu yang menarik untuk kita bahas lagi dengan orang-orang yang mungkin kita nggak bisa nyangka kita bisa mendatangkan orang-orang ya yang nggak bisa kalian jangkau dan kalian nggak bisa informasinya. Kita akan datangkan di sini buat kita bahas, kita kulik juga sama seperti Mbak Cindy.
tentang hal-hal yang tabu kita akan bahas juga di podcast Paradok hari ini. Mungkin cukup sekian podcast hari ini Mbak Cindy, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Sudah datang di Paradox. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu, di lain room. Enggak, di lain waktu mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi, lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang di sini. Sekian podcast Paradok hari ini dengan tema LC dan dunia malam dan Mbak Cindy tentunya. Everybody put your hands up. Terima kasih. Salam. Om Swastiastu. Bye. Dikala kita duduk di tepi pantai. Everybody, yo, hey. Ombak lautan yang kian menepi. Burung cawang terbang bermain di daunnya anisi. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Getar seluruh jiwa. Berdua. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Harus gitu ya? Hatiku damai, jiwaku tentang bersamamu. Hatiku damai. Jiwaku tentang bersamamu. Aduh, nervous gue.